kita puasanya di awalnya hari Selasa. Ya. Insya Allah itu sebagian ulama mengatakan jatuhnya Lailatul Qadar itu tanggal Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipadola adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa dimanapun berada, kembali lagi kepada channel Tsunami. Kita kembali lagi bertemu lagi dalam waktu dan gelombang yang sama dalam acara pengajian Mudzakarah. Apabila ada kesalahan mohon dimaklum. Maklumlah, ini lagi Mudzakarah. Manusia ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan mungkin ada di saya, kelebihannya ada di pemirsa. Sudilah kiranya kalau pemirsa bisa membenarkan apa yang saya utarakan ada kesalahan. Maka daripada itu, insya Allah saya akan ala kadarnya menjelaskan apa itu ala kadarnya. Sama aja ya, ala kadarnya menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti apa? Lailatul Qadar itu diantaranya lebih bagus daripada bulan-bulan yang lain, lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Tersirat dan tersurat dalam ayat Inna anjalnahu fi lailatul qadar, di mana diantaranya Lailatul Qadar ini sangat luar biasa bagi orang yang menemukan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Khairum min alfi sahrin, lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dikalikan dengan satu malam ibadah kita, subhanallah. Kalau kita menemukan Lailatul Qadar, itu sangat luar biasa. Cuma itu di kalangan orang-orang yang tertentu. Tapi kita juga tidak menutupi kemungkinan kalau kita berbuat amal kebaikan, kalau kita berbuat kebagusan, insya Allah Allah akan memberikan kita, membuka hijab kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Di mana Lailatul Qadar ini ada versi beda-beda. Beda-beda dalam kitab Fathul Qorib Bajuri halaman 304 mengatakan ada ciri-ciri diantaranya, yaitu ciri-ciri Lailatul Qadar wa min alamatiha ala annaha takunu la harata barida wa antaklu asamsu sobihatuha baydaun laisa fiha kasirasu'un abu ayat tahida saksun fi yaumiha kama yajtahidu fi lailatiha. Itu diantaranya malaman Lailatul Qadar itu setengah para ulama membicarakan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri Lailatul Qadar itu. Di siang harinya ada tanda la harota wala baridata, tidak merasa reng-rengan. Apa itu reng-rengan ya? Reng-rengan panas banget, tidak terlalu terik mataharinya, tidak terlalu wala barat, tidak ngawut. Apa itu? terlalu dingin gitu ya. Jadi tenang. Temperatur ya, temperatur tenang suasananya. Tidak panas, tidak ya, tiris. tidak panas, tidak tiris gitu istilahnya. Bahasa suhu ya, suhunya itu mungkinnya, ciri-cirinya itu. Dan matahari juga tidak begitu menyinarkan ke merah-merahan, bahkan agak keputih-putihan. Dari cirinya paginya itu, ciri-ciri Lailatul Qadar itu. Di antaranya wa antatlu asamsu sobihatwa baydaun laisa fiha kasirasunya, tidak begitu mencorong. Apa mencorong ya? Ya, tidak begitu bersinar, teduh. Jadi ya tidak begitu menyemprot. Kalau bukan gitu. Kalau menyemprot itu bahasa kata nyemprotin sesuatu itu ya. Ya. Beda bab itu Kosa. Ya. Bab apa itu kemarin? Ya.
menyemprot itu bahasa Turki itu ya. Bahasa Bah- Lijar. Bahasa Hah? Batu Lijar ini, Mas. bahasa Batu Lijar kalau menyemprot itu. Ya tidak mencorong gitulah gitu. Tidak mencorong. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa kita ketahui dengan tanda-tandanya di hari awal-awalnya itu matahari terbitnya itu tidak terlalu agak kemerah-merahan dan mencorong aturnya pun teriknya matahari itu tidak terlalu dinginnya, tidak terlalu panasnya, tidak terlalu, jadi simpulnya mah tenang, damai, tenang, semuanya tenang, nggak ada begitu apa-apanya di harinya itu. Maka itu bisa dipastikan malamnya itu malam Lailatul Qadar. Entah itu kapan jamnya itu, berapa tanggal jam berapanya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Masih rahasia. Ya, masih rahasia. Itu hanya orang-orang tertentu, tapi ada kala kita untuk berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan kalau kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar di siang harinya kita tidak harus berhati-hati, harus bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Itu bisa dipastikan. Kita isipunya mati, tidak berbuat maksiat lah sama sekali. Kalau kita insya Allah pengen mendapatkan Lailatul Qadar, banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah berzikir kepada Allah. Itu insya Allah bisa dipastikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya robbal. Adapun ada versi Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan sebagian, mana di antaranya ada sebagian kalau kita puasanya hari Jumat itu melainkan tanggal 29, kalau kita diawali puasanya hari Jumat. Itu insya Allah sebagian para ulama jatuhnya Lailatul Qadar itu tanggal 29. Tapi kalau kita puasanya diawali dengan hari Sabtu, itu insya Allah bisa dipastikan menurut sebagian para ulama jatuh tanggalnya tanggal 21. Malam tanggal 21. Malam tanggal 21 likuran ya, 21 Ramadan. Andai kata kalau kita puasanya di hari Minggu, di hari Ahad, kita awalnya puasa hari Ahad, maka insya Allah itu bisa jatuh tanggalnya tanggal 27. Kalau istilahnya kita puasanya diawali hari Senin, maka insya Allah jatuhnya itu tanggalnya tanggal 19 Ramadan. Malam 19. Ya, malam ke-19. Jadi ganjil-ganjil gitu. Sebagian para ulama. Kalau kita diawali puasanya hari Selasa, ini hari Selasa ya. Bulan Ramadan ini, bulan tahun ini Tahun kita 2021 ini malam hari Selasa kita puasanya di awalnya hari Selasa. Ya. Insya Allah itu sebagian ulama mengatakan jatuhnya Lailatul Qadar itu tanggal 25. Tanggal 25 bulan Ramadan. Malam Itu. Jumat. Malam apa tuh? Malam Jumat. Malam Jumat. Tuh tadi keterangannya belum ya. Wa yauma salas in bada sarupa tamada ala khamsal isrina tuhdo biha qadirun. Gitu tuh. Di antaranya sebagian para ulama menjelaskan andai kata kita puasanya di awal dengan hari Selasa, maka jatuh tanggal Lailatul Qadar itu tanggal 25 bulan Ramadan, berarti malam Jumat ya. Kalau nggak salah gitu. Kalau diawali dengannya itu hari Rabu, puasanya kita hari Rabu, bisa jadi tanggal jatuhnya tanggal 17 Ramadan. Kalau puasa diawali kita puasa hari Rabu, itu diantaranya. Tapi sebagian ulama mengatakan ada lagi perbedaan pendapat. Pendapat menurut Imam Ibnu Abbas, diantaranya sahabat Nabi, annaha lailatan sab'a wa isrina ukhida min qouli ta'ala inna anjalnahu fi lailatul qadri ila akhir salam. Hiya fa inna kalimatun hiya sab'atu wa isruna min kalimatin suratin wa hiya kinayatun min lailatil qadri alaihi amalu fil isri wal amsar. Jadi menurut pendapat Imam Ibnu Abbas, artinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, itu tanggal 27. Tanggal 27 di bulan Ramadan. Karena apa?
menurut pendapat Imam Ibnu Abbas tanggal 27 Ramadan karena beliau mengatakan tanggal 27 Ramadan diambilnya kata daripada tanggal 27 Ramadan itu diambil dari surat Inna Anjalnahu. Inna Anjalnahu dari surat Inna Anjalnahu sampai akhir salam, sampai istilahnya surat kalimat kata salam itu ada 27 kalimat seperti itu ya. Gimana? Jadi menurut Said Ibnu Abbas, Iya. kalau puasanya hari Selasa, kemungkinan bulan Bukan. bagaimana Pak Ustaz? Maksudnya kalau istilahnya 27 Ramadan, tanggal 27 Ramadan menurut pendapat Ibnu Abbas itu tanggal 27 Ramadan jatuhnya. Kalau puasanya hari apa itu? Bukan hari apa itu mah. Oh, setiap Iya. Ramadan. Setiap bulan Ramadan tanggal 27 Ramadan itu Lailatul Qadar. Oh, gitu. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Abbas. Itu bulan Ramadan yang mana juga itu mah jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan dikarenakan 27 itu ngambil dari kata daripada surat Inna Anjalnahu. Inna Anjalnahu sampai akhirnya itu ada 27 kalimat. Jadi pendapat Ibnu Abbas bisa jadi dipastikan itu jatuhnya Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Di setiap bulan Ramadan. Itu setiap bulan puasa. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Abbas. Tapi yang lain mah pendapatnya ada juga menurut yang tadi kaum ulama mengatakan itu perbedaan pendapat. Ya, kalau kita diawalinya puasanya hari Selasa itu pendapat ulama yang lain gitu ya. Pendapat ulama yang lain diantaranya madhab Imam Syafi'i juga gitu, madhab Imam Syafi'i juga. Jadi kalau Yaumul Khamis itu hari Kamis, kalau kita diawali puasa hari Kamis itu tanggal 10 sampai witir, 10 sampai akhir Ramadan. Itu Ganjil ya, ganjil. Itu tidak tentu gitu. Kalau kita puasanya hari Kamis itu bisa jadi dipastikan tanggal 11, bisa dipastikan tanggal 13 sampai tanggal-tanggal ganjil aja gitu. Ya tentu gitu. Kalau di puasanya awalnya hari Kamis. Gitu diantaranya. Ada sebagian itu mungkin itu sekilasnya dan sunnah kita pengen diantaranya tips ataupun cara-caranya kita sunnah untuk melaksanakan sholat sunnah Lailatul Qadar. Gimana sholat sunnah Lailatul Qadar? Ada mengatakan 2 rakaat, ada 4 rakaat, tapi dalam sebagian para ulama dalam kitab Khazinatul Asrar lebih baiknya itu dari awal Ramadan. Pekerjaan kita banyak sebenarnya mah. Sholatnya kapan itu Pak Ustaz? Dari awal, sholatnya itu bagusnya itu angka semalam. Malam. Oh, malam. Malam. Usolli sunnatal Lailatul Qadri rakaataini lillahi ta'ala. Bacaannya apa bacaannya itu ya? Susuratannya itu sesudah surat Fatihah baca Inna Anjalnahu 1 kali, rakaat kedua baca Qul 3 kali, yang kecil-kecil aja. Itu diantaranya. Insyaallah kita mudah-mudahan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa. Amin ya robbal alamin. Itulah pemirsa sekelumit tentang ala kadarnya tentang menangkan Lailatul Qadar. Moga manfaat. Amin. Khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan ataupun yang menyimak video ini. Jangan lupa yaitu tentang masalah tentang yang lainnya, takut ada kesalahan, mohon maaf dibukakan yang pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hutma sofa wadah makadar, ambil yang baik tinggalkan yang buruk. Maksudnya jangan ambil sendal yang bagus meninggalkan sendal yang jadi. Bukan itu maksudnya. Kata-kata saya yang bagus laksanakan, kalau kata saya yang jelek mohon kiranya untuk dibenarkan. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minasaiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.